yang mana bahwa konstitusi itu harus merujuk kepada kitab suci. Kalau yang dimaksud ini adalah ya di dalam tafsir Undang-Undang Dasar 45 kita sepakat kalau itu yang dimaksud seperti itu. Nah, namun jangan sampai ini hanya menjadi sebuah klaim sepihak kita. Nah, kalau itu yang dimaksud, saya sepakat bahwa Pancasila Undang-Undang 45. Tapi kalau misalkan yang dimaksud, yang menjadi konsensus itu adalah seolah-olah kalau misalkan kita menyatakan Pancasila atau UUD 45 tidak ada ruang bagi penegakan syariat Islam secara kafah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Menarik sekali tema kita pada diskusi malam ini, di mana Pancasila. Yang mana Pancasila ini sering disebut sebagai kalimatun sawa. Pancasila ini merupakan sebuah konsensus kita berbangsa dan bernegara. Sebelum kita bagaimana mengupas terkait posisi di mana Pancasila, barangkali saya ingin coba untuk menyampaikan sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pakar, para tokoh yang nanti kita uji terkait dengan latar belakang Pancasila itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum negara ini lahir, berdiri atau memerdekakan bangsa Indonesia kemerdekaannya, maka telah ada sebuah badan kan yang bernama BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI, yang mana pada waktu itu melakukan musyawarah atau melakukan sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang mana di situ juga didiskusikan bagaimana kalau negeri ini merdeka, kemudian kira-kira apa dasar filsafat atau yang menjadi dasar negara ini. Tetapi pada waktu itu kan tidak ada kata sepakat. Kemudian dibentuk Panitia 9, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, kemudian mengadakan musyawarah, yang mana Panitia 9 itu ada 9 orang, 8 berKTP Muslim, 1 orangnya adalah Nasrani. Kesimpulannya pada waktu itu maka disepakati yang disebut dengan Piagam Jakarta dengan redaksi sila pertamanya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kewajiban melaksanakan syariat Islam ini adalah dianggap sebagai itulah implementasi daripada penegakan syariat Islam di negeri ini. Namun kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan itu menjadi titik tolak bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, anak kalimat daripada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam atau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret. Lalu kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau misalkan dilihat dari latar belakang, sebetulnya seringkali terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler. Padahal pada 22 Juni itu adalah sebuah konsensus bersama para tokoh yang terdiri daripada berbagai latar belakang. Tapi kemudian 18 Agustus dikhianati. Nah, pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo di tengah situasi yang memang tidak menguntungkan, kemudian beliau menerima dengan catatan adanya yang Maha Esa dengan dasar itu adalah tauhid. Lalu kemudian Soekarno kita ketahui berkuasa, yang pada akhirnya kemudian ada dekret presiden. Nah, 5 Juli 1959. Nah, di dalam konsideran dekret presiden itu adalah bahwa dekret presiden itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, di sini barangkali muncul tafsir terkait dengan masalah Pancasila. Kalaulah Pancasila yang dimaksud itu adalah bahwa sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah Qul Huwallahu Ahad, maka bulat kita menerima bahwa negara ini adalah negara tauhid. Nah, kalaulah itu yang dimaksud bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Qul Huwallahu Ahad, bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa.
Nah, dalam perjalanannya kita ketahui bahwa penguasa ini seringkali justru menginterpretasikan Pancasila berdasarkan apa yang menjadi persepsi mereka, tafsir mereka. Kita ketahui bahwa Soekarno itu dari 1945 sampai 1966 itu seringkali bahwa dijadikan alat agitasi dan propaganda. Kemudian Pak Harto pun dari 1966 sampai 1998 dengan dalih ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian setelah itu juga Pak Habibie, kemudian juga Gus Dur, kemudian juga Megawati, kemudian SBY, dan sampai yang sekarang dalihnya adalah ingin mengimplementasikan atau berpegang kepada Pancasila. Bahkan sekarang kan ada penetapan bahwa hari lahir Pancasila 1 Juni, nah kemudian ada BPIP. Namun kemudian terkait dengan masalah Pancasila itu sendiri, sebetulnya yang kita sepakati itu yang mana gitu. Nah ini juga ternyata Pancasila itu tidak lebih daripada ruang kosong siapa yang mengisinya. Nah ini yang menarik yang tadi disampaikan oleh Prof. Suteki bahwa Pancasila ini perlu diuji sahih sebagai sebuah ideologi. Nah apakah itu kemudian menjadi sesuatu hal yang permanen, itu adalah ini ruang kosong yang kemudian bisa didiskusikan, yang kemudian mana yang paling cocok, yang paling tepat dalam mengelola bangsa dan negara ini. Saya ingin melihat begini ya, bahwa rezim yang berkuasa di negeri ini, baik dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ataupun Orde Oligarki, seringkali menarasikan tentang Pancasila. Tetapi Pancasila yang dimaksud oleh mereka tidak seperti Pancasila yang dipahami oleh para tokoh Islam. Nah, di sini apakah ini adalah umat Islam itu bertepuk tangan tentang definisi Pancasila, bertepuk sebelah tangan tentang konsepsi Pancasila, atau memang sebetulnya Pancasila yang sesungguhnya itu yang dikehendaki oleh mereka sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekuler. Nah, oleh karena itu maka tentu ketika kita menjadi sebuah bangsa yang ingin bagaimana bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, tentu kita harus mendiskusikan kembali tentang dasar falsafah berbangsa dan bernegara ini. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, tentu yang harus kita pegang itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Telah aku tinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah, 2 perkara. Yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh kokoh terhadap 2 hal. Apa? Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, bagi orang Islam ada satu bentuk keyakinan bahwa ketika misalkan umat Islam melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan menjadi orang yang beruntung. Kan kalau misalkan ideologi bagi yang lain itu tidak punya, modelnya siapa? Contoh kapitalisme, liberalisme, ketika ditanya siapa orang yang paling hebat, kalau orang yang dianggap sukses ketika melaksanakan ideologi kapitalisme atau liberalisme atau komunisme, tidak ada contohnya. Tapi orang Islam bisa dengan tegas mengatakan kalau misalkan kita melaksanakan Al-Quran dan Sunnah secara konsekuen sebagaimana Rasulullah SAW yang telah digaransi oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Islam, maka tentu kita ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian timbul pemikiran di antara sebagian tokoh Islam, katanya bahwa Pancasila yang sesuai itu adalah Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, lalu kemudian ini kan yang harus kita clearkan ya. Ada sebagian tokoh Islam yang mempunyai kesimpulan begini. Nah, ini nanti Prof. Suteki juga bisa kita diskusikan. Nah, ini landasan-landasannya apakah ini bisa dijadikan sebuah pijakan atau klaim sepihak. Pertama, bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasarnya di dalam batang tubuh. Pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud itu siapa?
Nah, yang paling paham batang tubuh itu kan yang membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini diraih. Oh, berarti bahwa Tuhan yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka ketika Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dalam tata urutan perundang-undangan, yang paling tinggi itu kan Undang-Undang Dasar. Di bawahnya itu adalah undang-undang. Baru kemudian ada Perpu, ada peraturan pemerintah, sampai kemudian ada Perda. Dan undang-undang yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Artinya sebuah undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka kalau misalkan undang-undang dasarnya menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap undang-undang yang dilahirkan, sebuah undang-undang yang kemudian diterbitkan harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau seperti ini ya kita sepakat bahwa yang mana bahwa konstitusi itu harus merujuk kepada kitab suci. Kalau yang dimaksud ini adalah ya di dalam tafsir Undang-Undang Dasar 45 kita sepakat kalau itu yang dimaksud seperti itu. Nah, namun jangan sampai ini hanya menjadi sebuah klaim sepihak kita. Nah, kalau itu yang dimaksud saya sepakat bahwa Pancasila Undang-Undang 45. Tapi kalau misalkan yang dimaksud yang menjadi konsensus itu adalah seolah-olah kalau misalkan kita menyatakan Pancasila atau UUD 45 tidak ada ruang bagi penegakan syariat Islam secara kafah. Kalau orang misalkan menegakkan syariat Islam dianggap anti Pancasila. Kalau orang menegakkan syariat Islam dianggap anti NKRI. Nah, kalau itu ya kita nggak sepakat. Kenapa? Pertama, bahwa negeri ini adalah negeri kaum muslimin. Setiap orang Islam itu berkewajiban melaksanakan syariat Islam. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Nah, orang-orang yang beriman itu harus melaksanakan aturan Islam secara kafah. Bagaimana implementasinya? Setiap orang yang beriman itu harus melaksanakan syariat Islam pada dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negaranya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 itu, bahwa negara itu menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agama berdasarkan keyakinannya, maka negara ini harus memberi ruang kepada umat Islam untuk melaksanakan aturan Islam secara kafah. Harus memberi ruang kepada umat Islam untuk mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah. Karena mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah itu adalah kewajiban bagi segenap umat Islam. Nah, lalu kemudian, kalau misalkan yang dimaksud dengan Pancasila itu seperti misalkan sila kelima, saya ingin sampaikan yang tadi pertama, sekarang yang kelima, yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau keadilan itu kan justice for all, untuk semua. Nah, kalau untuk semua, maka setiap orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Nah, artinya ketika ada orang yang bersalah, maka harus ditindak. Ya, contoh misalkan, kalau misalkan pada waktu ketika ada orang yang melakukan penistaan agama, seperti Ahok. Nah, itu pada waktu itu baru diproses ketika ada demo berjilid-jilid. Nah, sekarang sampai hari ini ya, Abu Janda, Denny Siregar, bahkan kemarin ada menteri yang menganalogikan, membuat sebuah narasi yang dipersepsikan oleh umat, menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, sampai hari ini masih bebas berkeliaran. Nah, ini dari mana? Bagaimana perlakuan terhadap ulama? Ulama itu kan dengan mudah, kalau ulama mengatakan ini boleh, kalau yang ini tidak boleh. Habib Rizik menikahkan anaknya, itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak boleh. Tetapi kalau misalkan pejabat negara itu boleh. Kalau kampanye boleh, kalau pengajian enggak boleh. Nah, ini kan seperti apa? Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Terus kemudian kalau kita lihat di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kan di sini menunjukkan bahwa negeri kita ini bukan negara demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kalau kita berbicara hikmah, ini adalah kata di dalam Al-Quran yang mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi negara kita itu adalah negara musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Nah, kalau musyawarah, kualifikasi menentukan itu harus berdasarkan orang yang punya kapasitas. Lalu kalau musyawarah ini adalah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau musyawarah itu kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan syariat. Nah, kalau misalkan sekarang pelaksanaan pemilu, kalau menurut saya adanya pemilu, apalagi pemilihan kepala daerah secara langsung, ini bertentangan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, di sini kalaupun misalkan kita merujuk pada pengertian Pancasila yang dideskripsikan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, oleh rejim yang berkuasa. Apalagi kalau misalkan yang terbaru ada wacana pemindahan IKN. Nah, ini menurut saya ini udah sangat fatal. Pertama, bagaimana adanya sebuah penentuan ibu kota negara itu kan tidak terlepas daripada landasan sejarah, filosofi, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan kilat dibuat undang-undang IKN dalam situasi yang seperti ini dan tidak tepat. Kemudian terkait dengan masalah minyak goreng yang dikendalikan oleh kapitalis, kemudian dengan PCR yang kemudian sudah jelas, itu Menteri BUMN dan Menteri segala urusan itu jelas berbisnis. Tapi kan sekarang sampai hari ini orang demo masih dibiarkan. Nah, jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah satu, kita sebagai umat Islam Indonesia perlu dalam tanda petik untuk mendiskusikan kembali sebetulnya dasar negara Pancasila yang sesungguhnya itu yang seperti apa gitu. Jangan sampai kita berpersepsi seperti ini, mereka berpersepsi seperti itu. Nah, atau memang karena ini adalah dalam tanda petik ideologi yang masih bisa didiskusikan, barangkali memang ini perlu dikaji ulang dalam tanda petik, sekiranya yang bisa menjadikan negara ini maju itu mabdanya harus seperti apa. Dan tentu kalau Islam punya konsep, kalau negeri ini mau maju, maka yang menjadi landasan ideologinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalaulah sekiranya Pancasila itu diisi oleh Al-Quran dan Sunnah, kita mau. Tapi kalau misalkan gara-gara kemudian dengan dasar Pancasila, Al-Quran dan Sunnah tidak punya ruang dan tempat, maka ini perlu kita pertanyakan, dari mana kita dasarnya bisa menyepakati sesuatu hal yang tidak bisa memberi ruang terhadap Al-Quran dan Sunnah, sedangkan setiap umat Islam itu berkewajiban untuk mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu terakhir dari saya mungkin pada kesempatan ini, bahwa kita sebagai umat Islam tentu dimanapun kita berada, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita siap mengikuti aturan apapun sepanjang itu merupakan implementasi dari ayat suci, sepanjang tidak bertentangan dengan ayat suci. Tapi kalau bertentangan dengan ayat suci atau misalkan tidak merupakan implementasi, ya kita tidak mau. Karena begini Pak, ingin saya sampaikan nih kepada segenap kaum muslimin ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, ini orang beriman itu purna kewajiban. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Nah, yang selanjutnya kepada ulil amri minkum. Minkum itu di antara kamu. Nah, kalau di antara kamu itu bukan minhum, bukan di antara mereka. Nah, berarti kita ini harus mewujudkan pemimpin itu di antara orang-orang yang beriman, bukan di antara yang direstui oleh Taipan. Nah, yang harus kita wujudkan pemimpin itu adalah minkum, di antara kamu, di antara orang yang beriman. Nah, sehingga kalau misalkan yang menjadi pemimpinnya minkum, orang yang beriman juga, fa'in tanaja'tum fi sa'id. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini memberi ruang kepada pemimpin dan rakyat berbeda, dan ketika terjadi perbedaan akan diberikan kepada Allah dan Rasulnya jika yang dipimpin dan yang memimpin itu minkum, di antara orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang dipimpinnya orang yang beriman, yang memimpinnya atas restu Taipan atau para cukong-cukong, maka ketika terjadi perbedaan bukan kembali Al-Quran dan Sunnah, tapi surat cinta dari kepolisian, dikriminalisasilah, ditangkaplah. Nah, ini yang terjadi. Jadi PR kita harus mewujudkan sistem pemerintahan Islam, dan pemimpin yang akan lahir memberikan rasa aman kepada umat, akan hadir untuk menjaga negara, agama, bangsa, dan negara adalah ketika sistem itu diatur oleh sistem yang tepat dan yang baik. Dan sistem yang tepat itu adalah sistem Islam. Allahu Akbar. Saya kira itu sebagai awalan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.